الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Imam Bukhari telah mengetengahkan sebuah hadis melalui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang telah menceritakan bahwa surah Al-Anfal diturunkan di Badar dan surah Al-Hasyr diturunkan di Bani Nadir. Imam Hakim telah mengetengahkan sebuah hadis yang ia nilai sebagai hadis yang sahih bersumber dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah radhiyallahu anha telah menceritakan bahwa perang Bani Nadir itu terjadi di awal bulan ke-6 sesuai perang Badar. Bani Nadir adalah segolongan kaum yang terdiri atas orang-orang Yahudi. Tempat tinggal mereka dan perkebunan kurma mereka berada di salah satu daerah bawahan kota Madinah. Ibnu Ishaq telah mengetengahkan sebuah hadis melalui Yazid ibnu Rauman yang telah menceritakan bahwa sewaktu Rasulullah SAW turun menyerang Bani Nadir, maka orang Bani Nadir berlindung ke dalam benteng-benteng mereka dari serangannya. Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslim supaya mengimbangi dan membakar pohon-pohon kurma mereka yang berada di tempat itu juga. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyampaikan tentang kebesaran Al-Quran sebagai firman Allah yang sangat luar biasa. Isi Al-Quran mengandung makna nasihat yang mulia dan ancaman yang sangat kuat. Allah menggunakan perumpamaan gunung yang keras akan tunduk patuh pada firman-Nya. Bahkan sakit takutnya gunung pun bisa hancur. Seringkali dalam firman-Nya, Allah menggunakan perumpamaan agar manusia berpikir dan tunduk padanya dengan cara memahami dan mengamalkan Al-Quran. Di Quraisy Shihab terdapat matsal sifat atau keadaan. Perumpamaannya adalah gunung yang keras terbuat dari batu dapat retak dan hancur. Itu dampak dari benda yang tak bernyawa. Manusia yang bernyawa seharusnya takut dan patuh padanya. Menurut Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu bahwa tidak ada ilahi yang hak selain Dia. Karena itu tidak ada Rabb melainkan hanya Dia semata, dan tidak ada sembahan bagi semesta alam kecuali Dia. Segala sembahan selain darinya adalah batil, dan bahwasannya Dia maha mengerti segala yang gaib dan yang akan. Menurut Al-Maraghi, Dialah Allah yang memiliki segala sesuatu dan mengendalikannya tanpa larangan dan tidak terelakkan, yang suci dari segala celah dan kekurangan, yang makhluknya aman dari kezaliman, karena Dialah yang mengawasi mereka. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini memiliki arti menetapkan, sedangkan Al-Bar'u berarti melaksanakan dan melahirkan apa yang telah ditetapkan ke alam wujud. Dan tidak setiap yang menetap dan menyusun mampu untuk melakukan dan mewujudkan kecuali Allah Ta'ala. Dapat kita simpulkan dari penjelasan tadi, surah Al-Hasyr ayat 21-24 ini mengandung ayat-ayat yang menjelaskan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui penjelasan dari ayat ke ayat dan dari tafsir ke tafsir, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada umat manusia pentingnya mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut Asmaul Husna dengan penuh khusyuk dan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui keagungannya, kita diharapkan mempunyai keimanan yang kuat melalui ayat akidah yang tersirat dalam surah Al-Hasyr ayat 21-24.